Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyusirahu ala dini kullihi wa kafa billahi syahidah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Bapak jamaah pengajian rahimakumullah. Alhamdulillah bil alamin, segala pujian marilah kita turunkan ke Allah Subhanahu wa taala yang baru saja memampukan kita untuk rukuk dan sujud kepadanya. Kita itu kalau membaca riwayat kadang-kadang nggak habis pikir bagaimana Rasul itu mengatakan, ya Bilal arihna bis shalah, wahai Bilal istirahatkanlah kita ini dengan sholat. Jadi beliau itu ketika beliau lelah, letih, maka istirahatnya dengan sholat. Untuk menghilangkan kelelahannya, ya, maka beliau mendirikan sholat, hilang lelahnya. Kalau kita ini kan sholat pengen istirahat. Misalnya ketika sholat tarawih, kalau imamnya kepanjangan, sudah kita menggerutu dalam hati minimal, pengen segera istirahat. Tapi Nabi kita tidak begitu, ya. Di tengah kesibukan beliau yang begitu padat, mengajar, bernegosiasi dengan negara lain, berjihad, ya. Kemudian ketika lelah beliau mengatakan, ya Bilal arihna bis shalah, istirahatlah kita ini dengan sholat. Artinya beliau sudah sampai kepada level yang sangat tinggi. Ada istilah sururul qalbi, kebahagiaan hati, kesenangan hati. Jadi ketika sholat justru dia gembira, senang. Sholat sudah tidak lagi menjadi beban, tapi menjadi satu kegembiraan, suatu kesenangan. Dan itu memang bertingkat-tingkat. Kita sholat di belakang satu imam, itu level kesenangan hatinya berbeda-beda. Ada yang sekadar baru sampai menggugurkan kewajiban. Tapi ada yang betul-betul menikmati dan dia merasa rugi kalau sampai tertinggal sholat berjamaah. Nah, semoga Allah Subhanahu wa taala terus menambahkan kepada kita kenikmatan dalam beribadah. Salam dan salam semoga tetap terlimpahkan kepada Nabiullah Muhammad SAW, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, kepada para tabi'in, tabi'in, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik hingga akhir zaman. Ya. Jamaah, kita masuk sekarang dalam pembahasan fikih kita. Di kitab fikih manapun biasanya pengajian fikih itu dimulai dengan kitab thaharah atau ahkamut thaharati, hukum-hukum thaharah. Nah, thaharah itu jamaah secara bahasa lughatannya itu bersuci. Baik bersuci dari najis, dari kotoran yang melekat pada fisik kita, pada pakaian kita, atau mensucikan diri dari sifat, ya, dari marah, dari dengki, dari penyakit-penyakit hati. Nah, maka kalau mensucikan diri secara batin, ya, tadi mensucikan hati dari marah, dari dengki, ya, dari yang lain-lain itu nanti masuknya bukan pada pengajian fikih, tapi pada tazkiyatun nafas. Imamnya itu Imam Ghazali misalnya, dengan kitab Bidatul Hidayahnya, ya. Lalu sampai nanti yang tingginya adalah Ihya Ulumuddin. Itu kitab-kitab untuk membersihkan hati. Nah, hanya saja kita, ya, akan belajar fikih. Yang kemarin sudah kita bahas, fikih itu adalah membahas hukum-hukum amali. Hukum-hukum amal, anggota, perbuatan badan, bukan perbuatan hati. Nah, maka nanti pembahasan kita ini adalah, ya, bersuci di sini adalah bersuci dengan menggunakan air, ya, dengan menggunakan air, bukan. Maksudnya adalah suatu perbuatan yang menyebabkan kita bisa atau boleh mengerjakan sholat atau ibadah seperti sholat. Jadi satu aktivitas yang membuat kita boleh mengerjakan sholat, sah mengerjakan sholat atau ibadah-ibadah seperti sholat.
Yang kalau itu belum dilakukan, maka kita belum boleh mengerjakan sholat. Kalau tetap dilakukan sholatnya, maka sholatnya tidak sah. Nah, itulah yang namanya toharoh, bersuci. Membersihkan pakaian kita, membersihkan badan kita, tempat sholat kita dari najis, sehingga kita boleh mengerjakan sholat. Nah, jamaah rahimakumullah, agama Islam ini adalah agama yang sangat mengedepankan kebersihan dan kesucian. Ya. Allah berfirman dalam Quran surat Al-Maidah ayat yang ke-6. Yang ini kemudian nanti menjadi dalil dari wudu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza kuntum ilas shalah faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu birusikum ya warjulakum alal ka'bain. Wahai orang beriman, jika kalian berdiri hendak mengerjakan sholat, maka basuhlah wajahmu, kemudian basuhlah kedua tanganmu sampai siku, kemudian usaplah sebagian kepalamu, dan basuhlah kedua kakimu sampai kedua mata kaki. Nah, jamaah rahimakumullah, ini perintah berwudu sebelum kita melaksanakan sholat. Dan yang dicuci itu adalah bagian-bagian yang paling sering terbuka. Mulai dari wajah, kemudian kedua tangan, kepala, kaki, telapak kaki sampai mata kaki, itu bagian-bagian yang paling mungkin terbuka, paling mungkin kotor, paling mungkin terkena najis. Ya, paling mungkin terkena najis. Nah, kemudian untuk menunjukkan Islam juga sangat memperhatikan kebersihan dan kesucian, Islam itu menganjurkan mandi setelah beraktivitas, sebelum beraktivitas. Nun sewu ayatnya wa in kuntum junuban fatoharu. Jika kamu dalam keadaan junub, maka bersucilah, maka mandilah. Nah, yang punya ajaran begini kan kaum muslimin. Yang punya ajaran seperti ini kaum muslimin, supaya apa? Supaya bersih. Supaya bersih, supaya suci. Ya, supaya suci. Nanti detailnya akan kita bahas. Kemudian dalam Islam juga ada anjuran memotong kuku setiap hari Jumat. Kemudian siwak. Kata Rasulullah apa? Kalau tidak akan memberatkan umatku, maka akan aku perintahkan umatku untuk bersiwak setiap kali mereka berwudu. Jadi setiap kali berwudu itu diperintahkan untuk bersiwak. Tapi kalau itu dijadikan wajib, akan sangat memberatkan. Jadi kita kemana-mana harus bawa siwak. Maka nanti siwak itu hanya masuk dalam sunnah-sunnah wudu, bukan rukun-rukun wudu. Artinya ketika kita berwudu tidak bersiwak, maka wudunya tetap sah. Tapi jika dengan bersiwak itu lebih disukai lagi. Nah, siwak sendiri itu bagaimana? Apa siwak itu? Nah, sebagian ulama itu mengatakan ya siwak itu adalah membersihkan gigi dengan kayu siwak. Yang kita kenal itu, ada kayu ya kemudian kita pukul ujungnya, kita jadikan alat untuk bersiwak. Nah, sebagian ulama mengatakan ya siwak itu. Tapi nanti ulama yang lain mengatakan siwak itu adalah proses membersihkan giginya itu dengan apapun alatnya. Ya, dengan apapun alatnya, dengan sikat gigi kita hari ini, maka itu menurut sebagian ulama ini sudah masuk ke dalam kesunahan bersiwak. Intinya adalah membersihkan gigi. Adalah membersihkan gigi. Nah, perintah untuk memotong kuku, untuk bersiwak, membersihkan pakaian, itu menunjukkan bahwa agama kita ini adalah agama yang sangat mengedepankan kebersihan dan kesucian. Seperti hadis yang sudah kita bahas tentang ketika Jibril datang kepada para sahabat dengan apa? Pakaian yang sangat putih, kemudian rambut yang sangat rapi, tidak nampak bekas safar.
itulah mestinya potongannya orang-orang yang ke masjid, orang-orang yang salat, orang-orang yang menghadiri majelis ilmu. Jibril datang langsung untuk menjadi modelnya. Begini keadaannya, kan luar biasa. Nah, kemudian jamaah rahmatullah, yang selanjutnya kita akan masuk ke dalam bab bersuci dengan air, ya. Jadi kita masuk bab bersuci. Tadi kita sampaikan bahwa agama kita ini sangat mementingkan kesucian dan kebersihan. Nah, alat bersuci yang paling sempurna dalam Islam adalah dengan air. Walaupun nanti dia ada namanya istijmar. Istijmar itu bersuci dengan batu. Dengan batu. Atau kalau di barat itu dengan tisu. Ala kulli hal, dalam agama kita yang paling sempurna itu adalah dengan air. Kalau nanti dalam kitab Safinah itu kalau mau dua-duanya ya pakai batu dulu baru pakai air. Kalau enggak ada maka pakai air itu yang paling bagus. Pakai air itu yang paling bagus. Nah, maka jamaah rahmatullah, setelah itu menjadi penting bagi kita untuk mempelajari tentang masalah air. Sehingga dalam kitab fikih itu kita pikir dikatakan ada babul miyah. Miyah itu jamak dari ma'un. Jadi ada pembahasan tentang masalah air. Kenapa? Air ini akan menjadi alat yang paling sempurna untuk bersuci dalam Islam. Maka perlu pembahasan tentang masalah air. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman dalam Quran surat Al-Furqan. Quran surat 25 ayat 48, wa anzalna minas sama'i ma'an tohuron. Dan kami telah menurunkan dari langit air yang suci. Ya, tohur itu suci. Jadi air hujan itu, ya, air hujan itu suci. Nah, maka nanti ketika kita membahas macam-macam air, ya, air suci mensucikan, maka nanti bahasan adalah termasuk adalah air hujan. Karena Allah sendiri yang mengatakan air hujan itu suci. Air hujan itu suci. Nah, kalau kita mungkin nggak kepikiran berwudu dengan air hujan, kita langsung buka keran airnya mengalir. Tapi nanti ada di beberapa tempat yang mereka harus menghimpun air hujan. Masuk dalam bak mereka itu, nah baru untuklah mereka mandi dan mereka berwudu. Artinya mereka berwudu dengan air hujan. Kemudian di ayat lain Allah mengatakan, wa yunazzilu 'alaikum minas sama'i ma'an liyutahhirukum bihi. Kalau di ayat yang pertama tadi, Allah memberikan informasi bahwa air itu suci. Nah, tetapi di ayat yang ini Allah mengatakan, ya, dan Allah menurunkan air hujan dari langit kepadamu untuk mensucikan kamu dengan hujan itu. Nah, di sini Allah mengatakan, berfirman bahwa air hujan itu di antara fungsinya adalah untuk mensucikan. Akhirnya bisa kita pakai untuk bersuci, untuk wudu ataupun untuk mandi, ya, untuk wudu dan untuk mandi. Nah, dalam hadis jamaah rahmatullah dari sahabat, ya, ketika ditanya Rasulullah, kami ini berlayar, ya, kami ini berlayar dan kami hanya membawa sedikit air. Jadi jangan kita bayangkan kapal laut pada masa itu seperti kapal kita pada hari ini yang sudah sangat modern, airnya banyak. Ya, kapal layar sangat sederhana. Nah, mereka berlayar, mereka membawa air. Kalau kami berwudu dan mandi dengan air ini, maka kami akan kehabisan air. Boleh tidak kami berwudu dengan air laut? Ya, boleh tidak kami berwudu dengan air laut? Ya. Apa jawaban Rasul? Ya, huwa tahuru ma'uhu, ya, al-hillu maitatuhu. Laut itu suci airnya dan halal bangkainya. Jamaah rahmatullah, ini cara Nabi kita mengajar. Sebenarnya kalau ya Rasulullah, boleh nggak kami wudu dengan air laut? Dijawab, iya, selesai kan?
Tapi Nabi nggak jawab begitu. Nanti kalau jawab iya boleh, kalau mandi bagaimana ya Rasul? Akan ada pertanyaan susulan. Tapi Nabi menjawab dengan satu kalimat yang padat dan maknanya umum. Laut itu suci airnya. Ini sudah menjawab pertanyaan ini. Kalau airnya suci, berarti untuk wudhu bisa, untuk istinja bisa, untuk mandi juga bisa, mandi besar juga bisa. Al-hillu maitatuhu, dan halal bangkainya. Artinya bangkai binatang laut itu halal. Kita mancing, dapat ikan, ikannya kan nggak disembelih. Sedangkan makna sembelihan itu adalah memotong dua saluran makanan, dua saluran dan dua urat. Saluran makanan, saluran nafas dan dua urat itu nyembelih. Ikan nggak disembelih. Artinya kalau ikan itu nggak disembelih maka hukumnya bangkai. Nah, tapi untuk laut, bangkainya binatang laut itu halal. Jadi sudah selesai. Jawaban Nabi satu pertanyaan, beliau jawab itu bisa untuk menjawab pertanyaan yang banyak dan tidak lagi berulang-ulang. Nah, jadi itu pembahasan masalah air. Nah, selanjutnya warahmatullah, kita lanjutkan dengan macam-macam air. Macam-macam air. Di mazhab Syafi'i, air itu dibagi 4 macam. Dibagi menjadi 4 macam. Nah, yang pertama, ya, air suci mensucikan dan tidak makruh. Ya. Suci mensucikan dan tidak makruh. Kalau di Fathul Qorib ini, ya, bahasanya adalah bahasa kitabnya itu summal miyahu tanqasimu ala arbati aksamin. Kemudian air itu terbagi menjadi 4 macam. Ahaduha, yang pertama, tahirun fi nafsihi mutahirun li ghairihi ghairu makruhin. Artinya apa? Dia itu tahirun fi nafsi, dia itu suci, mutahhirun li ghairihi, dan mensucikan yang lainnya dan tidak makruh. Jadi ini air yang pertama, suci, mensucikan dan tidak makruh untuk digunakan. Ini macam air yang pertama, suci, mensucikan, tidak makruh. Kalau bahasa lainnya lagi itu air mutlak namanya. Air mutlak. Nah, air mana ini? Air mutlak ini air yang pada umumnya diciptakan. Ya, air yang pada umumnya diciptakan. Baik dia lama tergenang, dia bercampur dengan tumbuhan-tumbuhan air, itu tidak merubah kemutlakannya. Ya, bisa air sumur, ya, kemudian air danau, air laut, air hujan tadi itu termasuk salji wal barad. Salju dan embun. Kita yang pakai iftitahnya Allah ini, Allahumma silni min khotoyaya bil ma'i wa salji wal barad. Itu kan menunjukkan sebagai dalil juga bahwa bersuci bisa menggunakan air, bisa menggunakan salju, dan bisa menggunakan embun. Pernah mengalami wudhu pakai embun? Kalau anak-anak sapala, mana Ustaz? Anak-anak santri naik gunung, nah itu pernah itu mengalami wudhunya pakai embun. Pakai embun. Nanti kumur-kumurnya gimana? Ya nggak kumur-kumur, hanya mengambil yang wajibnya saja, dan itu pun diusap. Ya. Jadi kalau mau nunggu cukup untuk kumur-kumur, ya gimana ngambil embunnya? Tapi ala kulli hal, embun itu bisa digunakan untuk bersuci, dan dia masuk dalam bagian yang ini. Air suci mensucikan, ya tidak makruh menggunakannya. Ya, tidak makruh menggunakannya. Ya. Dalilnya apa jamrahmatullah? Kalau air sumur itu adalah air mutlak, air danau itu air mutlak, air lebung itu
Meskipun warnanya coklat seperti itu, bercampur dengan tumbuhan-tumbuhan air, statusnya tetaplah air mutlak. Suci, mensucikan, tidak makruh. Air sungai kita itu, sungai Wai Terusan, meskipun sudah coklat begitu, statusnya itu air mutlak. Suci, mensucikan, tidak makruh. Nah, dalilnya apa? Nah, ini yang dulu zaman Rasul, lantai Masjid Nabawi di zaman Rasul baru terbuat dari pasir. Belum ada karpetnya, belum ada keramiknya. Pasir saja. Nah, ada orang Arab Baduy. Orang Arab Batu, orang Arab pegunungan. Yang dia masuk masjid, kemudian kencing di dalam masjid. Kita nggak usah heran, Arab Baduy itu mereka yang bukan Arab kota, jadi kebudayaan mereka itu masih primitif. Jangan bayangkan di zaman Nabi itu sudah ada toilet seperti kita ini, Pak, belum ada. Bahkan para istri Nabi itu kalau mereka mau buang hajat mereka ke padang pasir. Ya mungkin kita tahun 70-an juga masih mengalami seperti itu. Tidak semua tiap rumah ini punya toilet. Apalagi 1400 tahun yang lalu di Jazirah Arab yang airnya susah. Jadi mereka orang Arab Barat itu biasa, kemana mau buang air kecil itu ya kemana saja. Nah ini masuk masjid buang air kecil. Para sahabat yang sudah tahu ilmunya, tahu hukumnya, itu kan marah. Ya, kok ini ada orang kencing dalam masjid? Nah ini berusaha untuk memukuli orang ini. Kata Nabi, jangan, biar aja. Biar dia sampai selesai, kemudian selesai nanti ambil satu ember air, maka siram saja. Nah itu dilakukan. Dia selesai oleh Nabi, para sahabat disuruh ngambil air satu ember, disiramkan di situ. Nah itu sudah menghilangkan najis pada lantai itu. Karena lantainya terbuat dari pasir kemudian meresap. Tapi orang Baduy tadi itu sudah kadung emosi juga. Karena mau dipukuli sama para sahabat yang lain. Melihat dia kencing di dalam masjid. Tapi ditanya oleh Nabi, nah dia senang dengan Nabi. Ini engkau ini Rasulullah, hebat nih. Ya Allah, ya. Dia sampai berdoa itu, berilah rahmat untuk kami berdua, jangan untuk mereka ini. Logikanya orang Baduy, ya Allah kami saja yang diberi rahmat, mereka ini yang marah-marah tadi jangan. Nabinya ketawa, kata Nabi nggak boleh begitu, engkau sudah mempersempit sesuatu yang luas. Tapi Nabi ajari, ini masjid, tempat ibadah, tempat sholat, ya, bukan tempat buang air kecil. Nah, tapi sisi pendalilannya adalah bahwa air satu ember, air mutlak tadi itu, air sumur itu, sumur baki, bisa menghilangkan najis kencing dari orang Baduy ini di lantai masjid. Di lantai masjid. Nanti kita akan membahas tentang cara menghilangkan najis. Gimana kalau anak kita kencing di lantai rumah kita? Itu gimana cara menghilangkannya? Apa langsung diambilkan kain pel, dipel begitu saja? Kalau begitu, bukan menghilangkan najis, namanya meratakan najis. Yang tadi najis cuma di sini saja, dipelkan jadi merata-rata sampai ke seluruh rumah. Maka diambil dulu, dikeringkan dulu najisnya itu. Di mana yang ada najisnya tadi itu? Dikeringkan airnya itu, dikeringkan, nah baru dituangkan air. Nah baru kemudian dipel lagi. Harus ada proses penuangan airnya. Itu nanti baru najisnya hilang. Seperti tadi Nabi tadi itu. Ada kencing orang di sana, nah disiramkan air ke sana. Ini karena ini meresap, ya langsung meresap. Nah kalau dia nggak meresap, ya maka harus dikeringkan. Jadi najis pertama dihilangkan dulu, ya semampu mungkin. Nah baru kemudian disiramkan air. Jadi ini dalil bahwa air mutlak itu suci mensucikan dan tidak makruh. Macam apa saja tadi, air sumur, air hujan,
air laut, ya, air rawa kita. Ya, itu semua masuk dalam air mutlak, suci mensucikan, tidak najis, tidak makruh. Nah, yang kedua, jamaramukullah, suci mensucikan tapi makruh. Artinya makruh itu kalau tidak dipakai itu malah bagus. Tapi kalau tetap dipakai, kita berwudu, mandi dengan air itu, ya, mandinya sah, wudunya sah. Tapi kurang disukai. Lebih baik mencari air yang lain. Nah, jadi ada dua tipe. Ada tipe air yang kedua, tipe air ini, air yang suci, mensucikan, tapi makruh digunakan. Nah, air apa ini? Inilah kalau di kitab-kitab lain itu dikenal dengan istilah air musyammas. Ya, musyammas. Air apa ini? Air yang terjemur dari wadah logam yang bukan emas dan perak. Jadi wadahnya itu bukan emas, bukan perak, tapi logam. Kita punya apa? Tower. Nah, towernya ini dari logam. Kalau tower kita kan dari atom. Nah, berarti nggak masuk. Ya. Towernya dari logam, bukan emas, bukan perak. Nah, kemudian terjemur sinar matahari. Nah, itu yang dinamakan dengan air musyammas. Hukumnya makruh digunakan. Tapi untuk ukuran kita, ini jarang kita temui. Kenapa jarang temui? Karena untuk musyammas ini ada syaratnya. Pertama, harus berada di negeri yang panas. Jadi, untuk menjadi air musyammas yang suci mensucikan tapi makruh itu ada syaratnya. Pertama, berada di negeri yang sangat panas, seperti Timur Tengah. Dulu saya ngaji bab ini dengan Ustadz lulusan Yaman di Gresik sana. Nah, dia bercerita ketika kami mondok di Yaman dulu, towernya itu dari besi. Dari besi dengan sinar matahari yang begitu panas. Kita orang Indonesia kadang-kadang lupa kalau sedang berada di Yaman. Jadi ketika kebelet tipis itu langsung ke kamar mandi. Nah, kemudian istinjanya pakai air itu. Itu tengah hari. Itu kata beliau panas betul itu. Nah, itulah yang musyammas itu. Tapi kalau kita sudah Indonesia, tidak begitu panas, towernya juga terbuat dari atom. Oke lah, ketika di pipa itu, pipanya kena sinar matahari, ya panas sebentar kalau dibuka kerannya. Buka bentar, tapi setelah mengalir dia sudah dingin lagi. Nah, itu belum masuk musyammas. Ya kan dari negeri yang sangat panas, kemudian wadahnya harus logam. Wadah harus logam, yang kalau dipukul itu bunyi teng, nah itu. Nah, kemudian makruhnya itu kalau digunakan pada tubuh manusia atau tubuh hewan. Kalau untuk mencuci baju itu nggak ada masalah. Tapi kalau untuk mencuci tubuh manusia atau hewan, nah maka hukumnya makruh. Yang kita katakan hampir-hampir ini tidak terjadi di negeri kita. Yang pertama, suci mensucikan tidak makruh. Yang kedua, suci mensucikan makruh. Yang ketiga, suci tapi tidak mensucikan. Suci tapi tidak mensucikan. Nah, yang ini jamaramukullah ada dua. Suci tapi tidak mensucikan, ini ada dua. Yang pertama, apa yang disebut dengan air mustakmal. Air mustakmal itu air yang mengalir dari anggota tubuh yang digunakan untuk bersuci. Jadi air bekas mandi, air bekas wudu, nah itu namanya mustakmal. Hukumnya suci. Loh, kok bisa air bekas wudu dibilang suci? Nah, para ulama ketika menghukumi itu suci, itu berdasarkan dalil.
Jadi ada seorang sahabat Nabi yang sedang sakit, lalu Nabi datang. Lalu Nabi berwudu dan air wudunya itu ditampung. Kemudian disiramkan kepada orang itu. Dari mana pendalilannya? Kalau air bekas wudu itu najis, tidak najis, maka tidak mungkin akan disiramkan kepada sahabat Nabi itu. Nah, ketika Nabi menyiramkannya untuk berobat, ini menandakan bahwa air bekas wudunya Rasul itu tidak najis. Dia masih suci, tapi tidak bisa untuk digunakan untuk bersuci lagi. Atau tentang masalah ain. Jadi anak-anak kita itu yang tiba-tiba malam nangis nggak berhenti-berhenti, itu ada kemungkinan kena ain. Ain itu pandangan mata yang hasad. Jadi kita ini ada anak cantik betul, anak-anak ganteng, imut-imut gitu, kita ngeliatin seneng gitu, itu bisa berpengaruh kepada anak itu. Atau kitanya dengki kepada anak itu, ini kok anak temanku ini pinter, ini kita jadi iri. Nah, itu bisa berpengaruh pada anak itu bisa nangis. Nah, cara mengobatinya apa? Nah, orang yang tadi itu yang sangat seneng banget tadi itu disuruh wudu. Suruh wudu, airnya ditampung, nah airnya itu disiramnya pada anak itu. Nah, kalau air bekas wudu ini dihukumi najis, maka nggak mungkin akan dibolehkan disiramkan kepada anak yang sedang sakit itu. Nah, itu menunjukkan air bekas wudu itu sebenarnya suci, tapi tidak sah digunakan untuk bersuci. Nah, yang jadi sering pertanyaan itu adalah bagaimana kalau kita berwudu di ember, lalu ada sebagian kecil air ketika kita berwudu itu nyiprat ke dalam ember itu. Apakah air dalam ember itu menjadi mustakmal? Ini pertanyaan yang sangat banyak kita dapatkan. Kalau sekarang sudah pakai keran itu insya Allah nggak mustakmal lagi, aman itu. Tapi di tempat-tempat yang masih pakai ember, pakai gayung gitu. Nah, berwudu, nah ada kemungkinan kita ketika berwudu itu ada air dari tangan kita ini atau dari kepala kita yang masuk lagi dalam ember itu. Nah, ini mustakmal atau tidak? Kalau dia mustakmal, udah nggak bisa lagi dipakai untuk berwudu. Kalau dia nggak mustakmal, berarti masih bisa. Nah, mustakmal tidak. Para ulama jamramukullah sudah memberikan solusinya. Kira-kira air yang nyiprat ke dalam ember itu banyak atau sedikit? Kira-kira kalau kita wudu, kemungkinan yang nyiprat, kira-kira itu yang masuk itu banyak atau dikit? Sedikit. Nah, cara melihatnya, menilainya, kalau misalnya air yang masuk lagi itu kita beri gincu merah, kemudian masuk ke sana, nah air yang banyak tadi itu jadi merah apa enggak? Berubah warna atau tidak? Kalau sampai itu berubah warna, maka itu mustakmal, jadi mustakmal itu. Tapi kalau kira-kira ini ember ini 70 liter. Kemudian yang nyiprat tuh kira-kira ya 0, nggak sampai 0,5 liter, nggak nyampe itu. Ya, berapa satu cc, berapa cc lah gitulah kalau di cc-kan. Nah, jadi kalau misalnya itu air merah yang 10 cc tadi itu ya masuk ke sana, nah kalau itu bisa mewarnai air yang banyak tadi, maka itu mustakmal. Tapi kalau enggak, maka tetap suci, mensucikan, tidak makruh. Dan kemungkinan besar itu tidak sampai akan mewarnai. Kemungkinan besarnya. Kecuali kalau kita langsung masukkan tangannya ke dalam embernya itu. Itu bisa jadi mustakmal. Meskipun nanti ada perbedaan pendapat. Jadi yang pertama, suci mensucikan, suci tidak mensucikan adalah air mustakmal. Nah, yang kedua, jamramukullah, air yang suci tercampur dengan benda yang suci yang sampai merubah nama dari air itu. Ini air, tadinya air mutlak ini, air suci. Kecampuran gula, gulanya suci. Kecampuran teh,
Tehnya suci juga itu. Airnya suci, gulanya suci, tehnya suci. Diaduk. Jadi air apa ini? Air teh. Suci enggak? Masih suci kan? Boleh enggak wudhu pakai ini? Tidak boleh. Maka dia suci tapi tidak mensucikan. Air kopi, air susu, air teh, air apa lagi? Air cendol, suci itu. Cuman kan tercampur dengan benda yang suci, yang sampai merubah namanya, nah, maka dia suci tapi tidak mensucikan. Tadi mustakmal, kemudian ya, tercampur dengan benda yang suci yang sampai merubah maknanya, menghilangkan kemutlakannya. Menghilangkan kemutlakannya. Ya. Nah, sama sampai air mawar atau air apapun, kalau sampai merubah kemutlakannya tetap suci tapi tidak sah digunakan untuk bersuci. Nah, yang terakhir jamaah, yang keempat adalah air mutan najis. Ya, air mutan najis yaitu air yang terkena najis. Air yang terkena najis. Nah, air mutan najis ini pun ada dua keadaan. Ada dua keadaan. Yang pertama, najis yang masuk ke dalam air yang sedikit. Nah, batasan sedikit itu dalam mazhab Syafi'i adalah 2 kullah. Air yang 2 kullah. 2 kullah itu berapa? Kalau ada bak mandi, panjangnya 1/3 ya. Kalau di sini dia pakai ukuran yang 1/3 hasta. 1 hasta dari ujung sampai ke siku, nah tambah sepertiganya. Ya. Panjang, lebar, ya, tingginya 1/3 hasta. Nah, kalau ada bak mandi, ya lebih dari itu, maka sudah 2 kullah. Kalau kurang dari 2 kullah, mestinya ember kita, ember kamar mandi itu, ya, ada yang 70 liter, ada yang 80 liter. Nah, 70 liter, 80 liter itu belum sampai 2 kullah. Kalau air yang seperti itu kemasukan najis, maka otomatis dia menjadi air mutan najis. Air yang kecampuran najis. Kita punya bak mandi di rumah, nggak sampai 2 kullah, ada cicak masuk ke dalam bak mandi, mati. Bangkai itu najis. Bangkai cicak itu najis. Masuk ke dalam air yang sedikit. Maka otomatis air dalam bak yang tidak sampai 2 kullah itu menjadi air mutan najis. Menjadi air mutan najis. Nah, kalau sudah mutan najis, maka tidak bisa digunakan untuk berwudu dan mandi. Wudu dengan air mutan najis nggak sah. Mandi dengan air mutan najis tidak sah. Status sudah najis. Nyuci pakai air itu tidak menghilangkan najis, malah nambahin najis. Nah, jadi najis yang masuk ke dalam air yang sedikit, yang kurang dari 2 kullah, maka meskipun tidak berubah warna, tidak berubah bau, tidak berubah rasa, maka otomatis sudah merubah hukum dari air itu. Yang tadinya air mutlak menjadi air mutan najis. Nah, yang kedua, kalau najis itu masuk ke dalam air yang banyak. Maknanya banyak kalau lebih dari 2 kullah. Kita punya sumur. Diameter sumur itu 1 meter. Kedalaman airnya itu masih 6 meter. Itu kan banyak itu. Kemudian naudzubillahi min dzalik, ada tikus yang jatuh ke sana, mati. Mati di dalam sumur itu, kelihatan dia ngapung begitu. Nah, ini bangkai tikus itu najis. Masuk ke dalam air, tapi airnya banyak lebih dari 2 kullah.
bagaimana status air ini? Nah, jamramukullah, kalau air yang banyak itu sampai berubah salah satu dari tiga, nggak harus tiga-tiganya, salah satu dari tiga ini berubah, maka air itu menjadi air najis. Apa yang berubah? Pertama, warnanya, kemudian baunya, yang ketiga rasanya. Nah, satu saja berubah dari tiga ini, maka air tadi menjadi air najis yang tidak sah digunakan untuk bersuci. Jadi air sumur tadi, kemasukan bangkai tikus tadi, ayam biasanya, ayam jago di pinggir sumur itu masuk, mana ini kok 2 hari nggak kelihatan jagonya, begitu ngelihat loh di dalam sumur. Nah, bagaimana airnya? Nah, kita lihat apakah ada yang berubah di antara tiga ini. Kalau dia berubah salah satunya, maka air sumur itu menjadi air yang najis. Bagaimana? Mau tidak mau harus dikuras. Mau tidak mau harus dikuras. Ya. Kalau sampai berubah warna, rasa, dan bau. Nah, jamramukullah, disinilah sebenarnya hikmahnya. Kenapa nanti dalam pembahasan sunnah-sunnah wudhu, kita itu dianjurkan mensangatkan ketika berkumur-kumur. Kumur itu kan kita kuatkan itu. Untuk apa? Untuk diantaranya merasakan rasa air itu. Kok ini kok agak-agak pahit? Nah, kok ini kok agak-agak manis? Nah, kemudian disunnahkan juga untuk menghirup air ke dalam hidung, dan itu agak dikuatkan kan? Kecuali dalam keadaan berpuasa. Supaya apa? Untuk mencium bau air itu. Loh, kok airnya warna apa baunya seperti ini? Lah dilihat, oh ini ada najis di dalamnya. Nah, berarti sudah air najis yang tidak sah digunakan untuk berwudu dan mandi. Sudah masuk waktu. Jamramukullah, kita cukupkan dulu. Kalau ada pertanyaan disimpan dulu. Pertemuan depan insya Allah kita buka dulu. Kalau ada pertanyaan dari materi ini, sebelum besok kita lanjutkan materinya, kita sediakan dulu untuk bertanya. Nah, kalau tidak ada baru kita lanjutkan materinya. Tapi untuk malam hari ini kemudian kita cukupkan baru sampai pada pembahasan macam-macam air. Belum membahas macam-macam najis. Macam-macam najis. Wallahualam bishawab. Semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita keberkahan dari pengajian kita ini. Kita akhiri dengan hamdalah dan doa kafatul majlis. Alhamdulillah, amin. Subhanallah, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.